Halo kakak-kakak semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan cerita rumah ceria kita di bulan Februari, salah satunya yang berjudul tentang Mbah Terahnu. Diambil dalam kitab Kejadian pasal 6-9 ayat 1-17. Nah, media yang digunakan adalah alat peraga berupa kapal seperti ini yang nanti juga akan isinya ada hewan-hewan. Nah, bagaimana ceritanya? Kita simak bersama-sama. Selamat sore adik-adik semuanya. Wah, gimana kabarnya hari ini? Sehat tidak? Iya, semuanya pasti semangat datang ke rumah ceria ya. Nah, Kak Ica mau tanya nih, siapa di sini yang pernah diejek oleh teman-temannya gara-gara diajak untuk melakukan sesuatu yang buruk, tetapi kalian menolak, tidak mau ikut-ikutan? Siapa yang pernah? Oh, Mario pernah. Oh iya, atau mungkin contoh lainnya misalnya, yuk kita ambil buah mangga di situ, enak loh, nanti kita rujak sama-sama. Lalu kalian menolak, enggak mau, itu kan mencuri, enggak boleh, itu kan punya orang. Tapi gara-gara kalian menolak adik-adik, gara-gara kalian tidak ikut-ikutan, kalian akhirnya diejek. Dasar cemen, masa enggak berani sih, udahlah, enggak usah berteman dengan dia, yuk. Nah, akhirnya teman-teman tersebut menghina kalian, mengejek kalian adik-adik. Nah, kalau kira-kira kalian juga seperti itu, diajakin untuk berbuat yang buruk, kira-kira respon kalian gimana? Kalian mau ikut-ikutan atau tidak? Iya, bagus. Tidak dong tentunya adik-adik ya. Kalian ingat adik-adik, meskipun lingkungan kalian, teman-teman kalian itu melakukan hal yang tidak benar, hal yang buruk, hal yang berbuat dosa, tapi kalian tetap melakukan apa yang benar. Meskipun mereka mengejek kalian, menghina kalian, membuli kalian, kalian tidak harus dengarin ya. Karena kita harus tetap melakukan hal yang benar. Nah, cerita Kak Ica sore hari ini juga tentang seseorang adik-adik yang hidup di sekeliling orang-orang yang tidak benar dan berbuat jahat. Nah, siapakah dia? Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Nah, di suatu masa adik-adik, pada zaman itu, manusia dari tahun ke tahun semakin banyak di muka bumi ini. Tetapi, karena manusia juga semakin banyak di muka bumi ini, perbuatan jahat, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia juga semakin banyak adik-adik. Jadi pada masa itu manusia itu kebanyakan berbuat jahat, berbuat dosa. Nah, kalian tahu tidak? Meskipun di tengah-tengah manusia yang jahat dan berbuat dosa tersebut, ada seseorang yang hidup benar di hadapan Tuhan adik-adik. Dia ini hidup benar di hadapan Tuhan. Dia juga saking benarnya, dia sampai tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan juga dia ini sangat taat kepada Tuhan. Nah, dia ini bernama Bapak Nuh. Nah, sampai suatu ketika adik-adik, Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Karena kata Tuhan, akan datang sebuah banjir yang besar meliputi bumi sampai bumi ini akan tenggelam adik-adik. Nah, kalian ingat ya, Bapak Nuh tadi ini adalah seseorang yang taat adik-adik. Tanpa bertanya-tanya, dia pun melakukan perintah Tuhan dan segera membuat kapal tersebut. Nah, kalian tahu, Bapak Nuh pun kemudian membawa dan mengajak anak-anaknya Sam, Ham, dan Yafet untuk membuat kapal tersebut adik-adik. Kalian tahu tidak, pada saat Bapak Nuh membuat kapal tersebut, orang-orang menertawakan dia. Kenapa? Karena membuat kapal yang begitu besar seperti itu, mau kemana? Kata mereka kepada Bapak Nuh, aduh, kamu ini lucu sekali dan konyol. Untuk apa sih membuat kapal yang besar seperti itu? Memangnya kalian mau kemana? Terus kalian membuat kapal di padang gurun, tidak ada air untuk berlayar. Aduh, dasar lucu sekali dan sangat konyol kalian ini adik. Nah, kemudian adik-adik, meskipun orang-orang mentertawakan Bapak Nuh yang membuat kapal tersebut, tapi Bapak Nuh tidak peduli adik-adik. Kemudian dia pun sambil berkata, ya sudahlah, tidak usah dengarkan mereka, jangan pedulikan. Kita tetap lakukan saja apa yang benar, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kemudian Bapak Nuh pun menyelesaikan kapalnya adik-adik dan jadilah sebuah kapal yang besar. Setelah itu, Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Nuh untuk masuk ke dalam kapal bersama anak-anaknya Sam, Ham, dan Yafet serta istrinya adik-adik. Setelah itu Tuhan kasih perintah lagi nih untuk membawa hewan-hewan yang ada masuk ke dalam kapal masing-masing sepasang. Nah, yuk kita tengok hewan apa saja yang dibawa oleh Bapak Nuh ke dalam kapal.
Nah, ada gajah, ada serigala, ada rusa, ada kuda nil, ada kambing, ada kancil, ada kelinci, ada singa, ada burung, dan ada babi. Dan masih banyak hewan lainnya adik-adik. Bapak Nuh pun memasukkan hewan-hewan tersebut sepasang satu persatu ke dalam kapal adik-adik. Hingga akhirnya ketika hewan terakhir sudah masuk ke dalam kapal, Tuhan pun menutup pintu kapal itu. Dan kalian tahu apa yang terjadi adik-adik? Hujan deras pun datang adik-adik. Hujan deras tersebut datang dengan sangat deras meliputi muka bumi adik-adik. Nah, hujan deras itu pun turun beserta dengan petir kilat yang menggelegar adik-adik. Nah, kira-kira kalian kalau misalnya hujan deras seperti itu kalian takut tidak? Iya, Kak Ica juga takut, seram adik-adik. Bayangkan ada kilat, ada petir menggelegar meliputi muka bumi. Cuacanya gelap adik-adik. Nah, bayangkan. Nah, pada saat itu adik-adik, hujan tersebut pun lama-kelamaan mulai menggenangi wilayah di muka bumi ini. Sampai-sampai wilayah di muka bumi ini tenggelam. Tidak ada satupun yang tersisa adik-adik. Gedung-gedung, rumah, hewan dan tumbuhan semuanya tenggelam. Yang tersisa hanyalah kapal yang dibuat oleh Bapak Nuh, keluarga Bapak Nuh, dan hewan-hewan yang mereka bawa adik-adik. Nah, kalian tahu hujan deras tersebut berjalan berapa lama? 1 minggu? Atau 3 hari? Atau 2 minggu? Salah, itu kurang lama. Hujan tersebut turun selama 40 hari, 40 malam adik-adik. Wah, bayangkan, Kak Ica aja kalau ada hujan yang dari pagi sampai sore, Kak Ica sangat takut loh adik-adik. Karena takut banjir, terus kita juga seram kan, tidak bisa kemana-mana. Nah, bayangkan apalagi ini, hujannya turun 40 hari, 40 malam. Sampai-sampai membuat seluruh muka bumi ini tenggelam adik-adik. Tetapi, belum waktunya untuk turun dari kapal. Kemudian Bapak Nuh pun melepaskan seekor burung merpati adik-adik. Kemudian burung merpati itu pun kembali lagi ke kapal. Nah, itu artinya di muka bumi ini air belum surut. Air masih menggenangi muka bumi ini. Setelah itu, beberapa hari kemudian Bapak Nuh coba melepaskan burung merpati lagi adik-adik untuk memeriksa apakah air di muka bumi ini masih menggenang atau sudah surut. Dan kalian tahu, burung merpati yang kedua ini kembali lagi ke kapal membawa setangkai daun hijau adik-adik. Nah, itu artinya bahwa air yang besar tersebut sudah surut adik-adik dan air tidak lagi menggenangi muka bumi ini. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga sudah mulai tumbuh adik-adik dengan daun yang warna hijau tersebut. Akhirnya mereka pun bersuka cita karena itu tandanya mereka sudah boleh keluar dari kapal adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, Bapak Nuh pun membuka pintu dari bahtera tersebut, dari kapal tersebut, dan mereka pun keluar adik-adik. Mereka turun dengan sukacita dan sangat bersyukur kepada Tuhan, hingga akhirnya Bapak Nuh pun membuat mesbah. Nah, mesbah itu artinya tempat beribadah. Mereka pun beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi mereka adik-adik dan menjaga mereka dari musibah air bah yang sangat besar tersebut. Kemudian Tuhan mendatangkan apa? Tuhan mendatangkan pelangi yang indah adik-adik. Mereka pun bersyukur dan itu artinya Tuhan tidak lagi mendatangkan banjir yang besar di muka bumi ini. Tepuk tangan untuk cerita kita. Nah, adik-adik, kita mau bersyukur nih melalui cerita yang kita dengarkan sore hari ini, kita jadi belajar untuk meneladani dan mengikuti sifat dari Bapak Nuh tersebut adik-adik. Nah, apa yang bisa kita ikuti, Kak? Nah, yang bisa kita ikuti dari Bapak Nuh adalah kita belajar adik-adik untuk tetap melakukan yang benar. Meskipun di sekeliling kita banyak orang jahat yang mengajak kita untuk berbuat jahat, bahkan orang tersebut pun sampai menghina dan mengejek kita adik-adik, membuli kita karena kita tidak mau ikut-ikutan dengan mereka. Nah, Bapak Nuh juga seperti itu adik-adik. Ingat tidak? Pada saat tadi dia membuat kapal, orang-orang mengejek dia. Coba kalau Bapak Nuh mau ikut-ikutan dengan mereka, kan pasti mereka juga tidak selamat. Tapi karena Bapak Nuh mau mendengarkan perintah Tuhan, dia tetap lakukan saja perintah Tuhan meskipun orang-orang mengejek dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan Bapak Nuh, dan Bapak Nuh pun selamat dari musibah air yang besar adik-adik. Nah, kita juga mau sama seperti itu. Misalnya kalau kalian diajak mencuri, atau diajak bolos sekolah, atau diajak mencontek, dan hal-hal buruk lainnya, kalian harus berani katakan tidak adik-adik. Kalian tahu itu tidak benar. Jadi kalian harus melakukan hal yang benar adik-adik. Meskipun orang-orang mengejek kalian, kalian jangan pedulikan omongan mereka ya.
Terus kalian juga harus tahu, sama seperti Bapak Nuh yang mau taat kepada Tuhan. Kalau kita semuanya mau taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dan menyelamatkan kita adik-adik. Sama seperti Tuhan yang menyelamatkan Bapak Nuh karena dia mau taat. Nah, jadi siapa di sini yang mau taat kepada Tuhan? Siapa di sini yang mau melakukan kebenaran meskipun orang-orang mengajak dia untuk melakukan yang buruk? Nah, mulai hari ini kakak mau kita semuanya belajar jadi anak yang mau melakukan hal yang benar ya adik-adik. Jangan mau tergoda oleh perbuatan yang jahat. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.